Hari ini kita akan mempelajari tentang kelas dan objek di Python, teman-teman. Tujuan dari pembelajaran kita ini jadi kalau sebelumnya di pertemuan sebelumnya dan di semester sebelumnya dulu kita sudah mempelajari pemrograman prosedural di Python. Sekarang kita akan belajar konsep pemrograman yang lain yaitu pemrograman berorientasi objek ya, OOP. Kemudian di pertemuan kali ini kita lebih khusus akan membahas tentang kelas dan metode serta objek. Kemudian bagaimana menggunakan kelas, metode maupun objek itu dalam pembuatan program. Tentunya menggunakan Python. OOP, pemrograman berorientasi objek. Kalau bahasa Inggrisnya Object Oriented Programming ya. Inspirasi OOP ini berasal dari Ivan Sutherland, ilmuwan komputer USA. Beliau menulis kode program Sketchpad pada tahun 1961 sampai 1962 dan diterbitkan dalam tesis Sketchpad pada tahun 1963 ya. Di tahun 1966 atau 1967 ya, di kisaran rentang itu ada ilmuwan komputer USA bernama Alan Kay memperkenalkan istilah OOP, Object Oriented Programming, di sekolah pasar sarjana. Lalu di pertengahan tahun 1970 mulai banyak orang menulis artikel manfaat dari pendekatan OOP tersebut. Kemudian konsep OOP ini diterima dan digunakan secara luas mulai tahun 1990-an. OOP, konsep pemrograman yang menerapkan konsep objek, di mana objek ini terdiri dari atribut. Jadi atribut itu kalau di pemrograman prosedural namanya variabel ya teman-teman. Dan metode itu kalau di prosedural yang sudah kita pelajari itu namanya function yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Nah, ini sebagai gambaran ya. Perbedaan antara prosedural sama objek, kalau prosedural kita punya problem, kemudian solusinya itu dengan memecahnya menjadi proses-proses ya. Proses pertama seperti apa, dilanjut ke proses kedua seperti apa, dilanjut proses ketiga, dan seterusnya. Kalau object oriented memandang problem itu solusinya dijadikan suatu kelas gitu. Jadi problem dianggap sebagai sebuah objek. Kita nanti membuat kelas, kemudian membuat objeknya, di mana si objek ini punya atribut dan perilaku. Perilaku itu metodenya. Nah, metodenya ini juga mirip dengan proses-proses ini. Kalau di OOP disebutnya sebagai metode, teman-teman. Jadi kalau di sini contohnya ada buah-buahan, buah-buahan ini punya berbagai macam jenis gitu ya. Ada pisang, ada apel, terus ada mangga, dan berbagai buah-buahan lainnya. Ini contoh gambaran yang lain ya. Jadi kelas dan objek misalkan ada mobil nih. Ketika mobil itu dibuat kan dia ada cetakannya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, cetakan ini atau blueprint ini disebutnya sebagai kelas di paradigma OOP, pemrograman berorientasi objek ini. Kelas ini adalah cetakan gitu teman-teman. Ketika nanti ingin membuat ada mobil berbagai jenis, berbagai warna, ini pertama dia punya cetakan. Misalnya ada mobil sedan tapi warnanya beda-beda. Cetakannya sama, warnanya yang beda gitu ya. Cetakannya kelas satu nanti menghasilkan berbagai objek yang bervariasi. Nah, kalau objek ini merupakan hasil instan, instan hasil perwujudan dari kelas ini. Jadi satu kelas nanti bisa digunakan untuk menciptakan banyak objek. Contohnya ini
cetakan dulu ya, cetakan mobil. Oh, mobil itu dia punya atribut. Atributnya apa aja? Mereknya misalkan, mereknya Toyota, ada Daihatsu, ada Mercedes gitu ya. Kemudian warna, warna bisa hitam, merah, kuning. Terus tipe transmisinya, transmisinya otomatis atau manual. Lalu bahan bakarnya apakah menggunakan solar, bensin, atau malah sekarang pakai listrik ya teman-teman dari daya baterai. Kemudian mobil ini selain mempunyai ciri atau atribut juga mempunyai perilaku. Mobil itu dia bisa jalan. Terus mobil yang canggih dia bisa mengaktifkan autopilot ya. Mobil yang mewah-mewah itu beberapa ada yang dia autopilot ya. Kalau jalanannya tidak sulit, lebih banyak lurusnya gitu ya, nanti diaktifin autopilot, mobilnya yang jalan sendiri. Kemudian bisa mengaktifkan misalkan mode hemat BBM gitu ya. Ini mobil yang high class gitu. Fitur yang lain bisa membunyikan klakson, terus bisa menyalakan lampu, bisa membuka ini ya, apa itu yang ketika ada hujan, wiper ya, wipernya itu. Ini adalah cetakannya. Oh, jadi mobil nanti punya ciri seperti ini, kemudian punya perilaku seperti ini. Nah, dari cetakan ini kemudian kita menciptakan objeknya. Objek yang pertama misalkan mobil merek Toyota Yaris, warnanya merah marun, tipe transmisi matic, bahan bakar bensin. Dapat mengaktifkan apa saja, autopilot, mode hemat BBM, itu ya. Nah, ini contoh bisa kita praktekkan ya. Pakai Google Colab bisa, teman-teman. Pakai Visual Studio Code juga bisa. Atau pakai Jupyter Notebook juga bisa. Tergantung teman-teman nyamannya pakai apa. Ini saya pakai Google Colab ya. Sekarang kita praktekkan. Tadi kelas mobil ya. Jadi kita ciptakan kelas mobil terlebih dahulu. Kelas mobil. Nah, ini sekarang kalau di Gemini ada auto completion code-nya ya. Kelas mobil tadi punya atribut merek. Ini sementara kalau belum kita set nilainya, jadi ini nanti yang mengisi nilai adalah objeknya. Ketika kita membuat objek gitu ya, baru diinisialisasi nilai, maka ini kita kasih nilai non terlebih dahulu. Jadi belum ada nilainya ya. Ada warna, ada transmisi, dan ada bahan bakar. Kelas sudah diciptakan. Iya, di VS Code juga ada gitu Copilot ya. Betul, betul. Terus kita lanjutkan lagi. Ketika udah dibuat sebuah kelas, sekarang kita membuat objeknya. Tapi kalau ketika kita baru belajar fondasinya gini, jangan keseringan pakai Copilot atau bantuan AI gitu ya. Nanti dipakainya kalau udah mentok aja gitu. Karena kita belum nulis apa-apa kan udah auto completion gitu ya. Nanti ketika nelusurnya itu kadang jadi kurang kurang bagus ya buat kitanya. Setelah membuat sebuah kelas, kemudian kita membuat objek. Objek dari cetakan si ini ya, kelas mobilnya itu ya. Misalkan, untuk membuatnya gimana, mendefinisikannya. Ini kita membuat objek namanya misal mobil satu, menggunakan cetakan atau kelas yang udah kita buat itu pakai manggil langsung. Ini ya teman-teman, manggil nama kelasnya. Nah, seperti ini. Jadi mobil satu ini sekarang bisa dimasukin ini nih, punya si atribut-atribut ini ya, variabel-variabelnya ini. Jadi di sini kita bisa isikan
terlebih dahulu. Mobil satu merek misalkan Toyota Innova. Kemudian warnanya apa? Oh, warnanya hitam. Terus transmisinya apa? Transmisinya matic. Untuk manggilnya pakai dot notation ya. Nah, ini kan kayak gini kalau aku tap langsung keluar gitu ya. Jadi terlalu cepat kadang ini kita jadi belum begitu paham hanya oh ini udah ada bisa jalan gitu. Nanti kalau kodenya udah kompleks bingung untuk debuggingnya, nyari kalau ada salah itu di mana gitu. Jadi kalau kita baru belajar apa ini fondasinya ya fundamentalnya itu baiknya ini dinonaktifkan dulu sebenarnya. Jadi tidak mengganggu. Nah, nanti kalau fundamentalnya udah dapat, pakai itu tidak masalah gitu. Bahan bakarnya ya ini solar gitu aja misalkan ya. Terus saya ingin menciptakan mobil yang lain. Nah, di sini bikin lagi. Ini kita mobil dua ya. Mobil dua mereknya ini tadi udah Toyota, Mercedes misalkan ya. Mercedes warna merah, Matic juga bahan bakarnya bensin. Kemudian untuk nyetak ya tinggal di print saja ya. Print mau nyetak yang mana nih? Oh, yang mobil satu. Satu merek pakai yang suka-suka ya. Mau plus boleh, mau yang koma juga boleh. Warnanya, kemudian transmisinya. Di sini tapi tak tambahin tulisan dulu. Toyota Innova hitam transmisi. Misalkan di sini tambahin dulu ya. Transmisi Matic, bahan bakarnya solar. Nah, terus kemudian untuk mobil yang kedua di sini mobil dua ya. Mobil dua juga sama, tinggal ganti ininya saja. Terus kita running. Nah, ini udah muncul ya. Toyota Innova hitam, transmisi matic bahan bakar solar. Mercedes merah, transmisi matic bahan bakar bensin. Jadi ini sudah didefinisikan kelasnya. Kemudian pembuatan objeknya tinggal dari teman-teman mau bikinnya seberapa banyak gitu. Ini baru kelas dan atributnya ya, behaviornya belum kita definisikan ya. Jadi kalau behavior itu perilakunya, mobilnya tadi bisa ngapain aja, misalkan bisa ngelakson, terus bisa autopilot gitu ya. Jadi di sini di kelasnya kita tambahin lagi teman-teman. Nah kalau kelas, bikin kelas kayak gini, konten di dalamnya itu ada spasinya ya, ada jarak dari kelasnya gitu ya. Jadi nanti kalau di sini kita nambah behavior atau metode, ini ada spasinya. Kayak gini dia masuknya di kelas mobil gitu teman-teman. Dev, misalkan bisa klakson ya, klakson. Terus kalau tidak ada atribut yang dimasukkan ke sini, ini ditambahin self gitu ya. Return,
pim nih. Kalau udah seperti ini nanti di sini kita bisa mencetaknya ya. Print mobil satu klakson. Nah, seperti ini. Kita running ya. Ini keluar ya. Terus dia punya behavior apalagi yang lain. Dev autopilot misalkan. Nah, kalau kita hasilnya ingin langsung dicetak teman-teman, nanti ketika manggil tidak perlu ada printnya. Di sini kita langsung bisa pakai print ya, jadi dicetak langsung. Bukan disimpan di memori. Kalau ini kan dia disimpan di memori, nanti ketika kita butuh melakukan pemanggilan di sini. Nama objeknya, kemudian nama behaviornya, nama metodenya. Nah, kalau ini kita langsung cetak, misalkan print, kita pakai teknik penulisan yang lain ya, mode auto pilot mobil di sini merek. Jadi mengambil ini ya, mereknya apa gitu ya. Merek on misalkan mengaktifkan gitu. Jadi di sini kita langsung bisa manggil mobil satu dot autopilot. Sini mode autopilot mobil Toyota Innova on. Nah, jadi dia udah manggil ya. Ini tadi mereknya mobil Toyota Innova dipanggil di metodenya. Yang mobil 2 juga sama ya. Kalau ingin nambahin gitu ya. Ini dev klakson. Ini kalau mobil 2 pengen autopilot juga di sini. Nanti dia mode autopilot mobil Mercedes on. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman terkait kelas, metode, sama objeknya. Kalau belum ada kita lanjut lagi ya. Sekarang kita lanjut lagi konstruktor. Ketika tadi kita untuk memasukkan atribut ya teman-teman. Atribut tadi kan kita di sini didefinisikan masih kosongan, merek, warna, transmisi, kemudian saat membuat objek baru kita kasih value-nya kan. Nah, sekarang kalau menggunakan konstruktor, begitu kita membuat suatu objek, kita bisa langsung memasukkan nilai yang ingin dimasukkan. Contohnya seperti ini ada kelas mahasiswa, kemudian ada nama, ada asalnya, punya metode perkenalan gitu ya. Nanti ketika menciptakan objek, kita bisa langsung membawa nama sama asalnya gitu. Bisa kita praktekkan dulu. Ini konstruktor ya. Misal kelas mahasiswa. Kalau konstruktor di sini kita perlu ada namanya def ya, diawali dengan def init. Ini berarti ngasih inisial nanti ketika membuat objek baru, nilai ini harus dimasukkan terlebih dahulu. Nanti kalau nilainya tidak dikasihkan akan error teman-teman. Kemudian ini underscore dua kali ya. Def underscore underscore init underscore underscore. Sini self, baru diikuti atribut yang ingin dimasukkan. Nah, di sini self dot nama sama dengan nama. Terus self dot asal sama dengan asal. Jadi
self ini maksudnya bawaan si atributnya ini bawaan dari kelas ini gitu ya teman-teman. Kemudian yang nama ini merupakan inputan dari sini, dari nilai inisial yang akan dimasukkan nanti. Itu adalah nilai inisialisasi ketika kita nanti membuat objek baru. Kemudian mahasiswa dia bisa mengenalkan diri, perkenalan gitu ya. Ini adalah metode. Kalau metode itu diikuti ada kurung buka kurung tutupnya ya nanti ketika ditulis itu. Ini perkenalan langsung dicetak ke output ya. Perkenalkan saya self dot nama asalnya dari mana? Asalnya dari self dot asal. Kemudian kita sudah membuat kelasnya, saatnya menciptakan objek mahasiswa ya. Mahasiswa. Nah, di sini kita harus ngasih inputan atributnya teman-teman. Di sini harus dikasihkan. Kalau ini ada dua nama sama asal ya nama asal harus ada di sini. Kalau tidak ini nanti akan error ya. Misalkan saya kasih langsung gini ya, mahasiswa satu dot perkenalan. Di sini nanti akan error. Nah, error kan. Type errornya apa? Missing to required positional argument. Si nama dan asalnya belum dimasukkan. Jadi kalau kita ada konstruktor, ada nilai awal yang harus dimasukkan ke objek, ini kita perlu ngasihkan terlebih dahulu ya ke objeknya. Berarti di sini harus ada namanya, misalkan Andi, asalnya dari mana? Asalnya dari Solo. Nah, seperti ini baru tidak error gitu. Ini adalah fungsi dari konstruktor, teman-teman. Kalau yang di awal ini tadi, dia tidak pakai konstruktor untuk ngasih value manual satu-satu gini ya. Ketika objek udah diciptakan, kemudian menginputkan atribut masing-masing. Kalau di konstruktor dari awal nih, diinisialisasi, nanti kalau kamu bikin objek baru, harus memasukkan atributnya, yaitu atribut yang sudah ditentukan. Kalau dalam hal ini ada nama sama asal. Terus kemudian kalau teman-teman bikin program ini nanti kan perlu ada dokumentasinya ya. Misalkan ini sebenarnya untuk apa? Kalau baru buat program mungkin tidak lupa, tapi nanti kalau udah kompleks, sudah ditinggal 1 bulan, 2 bulan, itu kadang lupa ini dulu untuk apa. Nah, di situ kita bisa menambahkan dokumentasi gitu ya. Di sini ini sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Bisa kita kasih petik dua sebanyak 3 kali ya. Ini untuk ngasih komentar dokumen gitu. Misalnya kelas ini digunakan untuk mendefinisikan mahasiswa. Misalkan seperti itu. Terus nanti kalau ada kelas yang lain atau apa, terus ingin ada dokumentasinya di awal ya tinggal ditambahkan gitu ya. Menggunakan petik sebanyak 3 kali. Sampai di sini ada yang ditanyakan dari teman-teman. Kalau belum ada kita lanjut lagi ya. Nanti bisa dicoba praktek sendiri ya setelah ini ya. Nah, ini sekarang ada atribut kelas yang merupakan instance dari kelas lain gitu. Jadi ada kelas, kemudian dari kelas itu beberapa kita pakai atributnya gitu, teman-teman. Seperti ini ya. Ini kan ada kelasnya kucing di sini sih kucingnya itu dijadiin atribut gitu. Nah, seperti itu. Ini merupakan instan dari kelas lain gitu ya. Jadi dari sini nanti dia bisa memanggil si kucing, teman-teman. Kucing ini merupakan kelas. Nah, kelas ini sehingga bisa memanggil nih, manggil si kelas kucing ini kan dia punya warna sama usia tuh. Ketika ada kelas mahasiswa tapi ada kelas kucingnya di sini kita tidak perlu mendefinisikan lagi si warna sama usianya. Tapi
kita bisa manggil dari kelasnya itu ya. Jadi yang diinputkan di sini kucing ini adalah sebuah kelas gitu teman-teman. Jadi atribut kelas merupakan instan dari kelas lain. Jadi atribut sini sel kucing ini adalah atribut dari kelas mahasiswa, tapi inputannya adalah kelas kucing. Jadi inputannya bukan berupa teks tetapi berupa kelas. Bisa kita praktekkan di sini ya. Kelas kucing. Nah, kalau kelas ini diawali huruf besar ya, teman-teman. Kelas, nama kelasnya itu diawali huruf besar. Di sini kalau kita init berarti apa? Berarti dia pakai konstruktor ya, teman-teman. Init, self, si kucing punya atribut warna dan punya atribut usia. Nah, self, warna, kemudian self usia, terus bikin kelas baru di mana atributnya nanti value-nya mengambil dari si kucing ini. Jadi kelas mahasiswa ini juga ada inisialisasinya, self nama, sal kucing, self nama, self asal, self kucing. Kemudian perkenalan. Ini mahasiswa punya metode bisa mengenalkan diri tadi ya. Jadi perkenalkan nama saya self nama dari self solo, self self asal. Kemudian dia mempunyai kucing. Mahasiswa mempunyai kucing. Kucing warnanya apa? Kucing warna self dot warna. Usianya, usia self ini kurang kucing ya. Self kucing dot warna, self dot kucing dot usia. Nah, seperti ini ketika nanti kita bikin sebuah objek ya, objek si kucing gitu ya, objek mahasiswa. MHS1 bukan kucing-kucingnya punya mahasiswa. MHS1 sama dengan mahasiswa. Kemudian kita panggil MHS1 mahasiswa satu namanya nama-nama mahasiswa satu namanya Tino, kemudian asalnya Jogja, lalu kucingnya ini ya, kucing warnanya hitam, terus usianya misalnya 3 tahun. Oh, di sini kita tambahin tahun ya. Nah, di sini kemudian mahasiswa satu dot perkenalan. Terus kita running. Mahasiswa mempunyai kucing warna hitam usia 3 tahun. Jadi seperti itu teman-teman. Kita inputannya bisa menggunakan kelas yang sudah diciptakan. Jadi kelas yang sudah diciptakan nanti bisa masuk untuk nilai inisialisasi. Kemudian ada juga contoh yang lainnya ya terkait kita ketika membuat atributnya itu adalah sebuah kelas gitu teman-teman.
Seperti ini bisa. Jadi sama seperti ini tadi ya. Oh, sama aja sih, sama aja. Untuk nulisnya, kalau kalau ini kan dia langsung value gitu ya teman-teman. Nah, di sini atributnya disebut. Jadi ketika kita bikin bikin objek, misalkan namanya si siapa ya, mahasiswa dua aja. Mahasiswa dua, ini kita bikinnya bisa di model seperti ini. Mahasiswa, terus kemudian nama, ini ya, masing-masing di self ini tetap kita tulis itu bisa teman-teman. Namanya siapa? Namanya Anton. Jadi bisa model yang langsung seperti ini, bisa juga ditulisnya seperti ini. Self asal gitu kan ya. Ini kan ada asal gitu ya. Self asalnya ini Kediri misalkan. Kemudian kucing. Nah, kucingnya ini dia juga didefinisikan lagi. Kucingnya ada warna oranye, kemudian usia dua, usia 2 tahun ya. Tapi kalau kita menggunakannya seperti ini harus dipakai komanya tetap ya teman-teman. Walaupun nama atributnya kita tulis, nanti tetap ada komanya. Kalau yang versi pertama ini tadi kan kita tidak nulis nama atributnya. Nah, versi kedua ini kita tulis nama atributnya gitu. Jadi penulisannya bisa seperti yang di atas ini, bisa juga yang bawah ini teman-teman. Nah, kalau sudah selesai di sini bisa langsung menuliskan ini tadi mahasiswa dua. Nah, ini udah muncul ya. Oh, gini aja. Perkenalkan saya Anton dari Kediri, mahasiswa mempunyai kucing warna oranye usia 2 tahun. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk penulisan si objek itu bisa kita langsung isi value-nya atau nama atributnya juga kita tuliskan. Sampai di sini ada yang ditanyakan dari teman-teman. Kalau belum ada kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita coba contoh membuat program sederhana. Misalnya program untuk menghitung keliling persegi gitu ya. Nah, ini di sini berarti kita membuat sebuah kelas dulu, kelas persegi. Kalau yang prosedural dulu kan kita tinggal langsung nulis ya. Misalnya keliling sama dengan mendefinisikan sisi dulu ya, definisikan sisi, kemudian langsung keliling sama dengan 4 kali sisi. Kalau di sini kita bungkus tuh si problem yang ini kita selesaikan itu keliling persegi. Nah, persegi itu kan nanti bisa dihitung bukannya keliling saja ya, bisa ngitung luas juga. Jadi ini masih di cakupannya si persegi. Kita bisa nulis kelas persegi dulu, terus menginisialisasi nilai yang harus diinputkan ke sebuah persegi itu apa? Oh, ada sisi ya. Kemudian baru melakukan penghitungan. Misalkan hitung ini keliling. Nanti kalau ingin hitung yang lainnya tinggal nambahin lagi teman-teman di dalamnya sini gitu. Self. Di sini return, jadi hasilnya tidak langsung kita tampilkan, tetapi disimpan di memori dulu. Menampilkannya nanti ketika sudah membuat objek ya. Sini misalkan persegi satu sama dengan persegi. Terus disuruh langsung inputin atributnya ya, value dari atribut sisi ya. Nah, misalkan nih kita kasih 5 gitu ya.
Kemudian baru nanti dicetak. Persegi, hitung keliling, hitung keliling berapa. Nah, ini hasilnya 20 gitu ya. Keliling persegi. Nanti kalau ingin nambah, oh saya juga ingin ngitung luasnya kok. Depth, hitung luas. Di sini kalau luas berarti self sisi kali self sisi ya, sisi kali sisi ya. Nah, di sini tinggal ditulis juga. Sini luas persegi. Hitung luas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan suatu kasus, kita bungkus ke objek ya, objek yang membungkus semua problem itu gitu. Misalnya ingin luas persegi panjang, volume balok, nah itu bisa kita masukkan ke dalam sebuah objek dulu. Apakah balok itu nanti masuknya ingin kelas persegi panjang misalkan atau kelas balok tersendiri gitu. Tinggal nanti kemudian perilakunya apa saja, apa yang bisa dilakukan oleh objek itu untuk handle problem yang kita hadapi. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dari teman-teman ada yang ditanyakan atau tidak?